Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilsa Fatika dengan nomor induk mahasiswa B1B124028. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS pengantar ilmu politik yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi sekaligus dengan materi pertama, konsep politik, materi kedua, hubungan dan perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya, yang ketiga, teori politik, dan yang terakhir, pendekatan pada teori politik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep politik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan konsep politik. Konsep politik itu sebuah teori yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu kekuasaan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep politik ini, saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, definisi ilmu politik menurut para ahli. Yang kedua, definisi ilmu politik berdasarkan perspektif atau pandangan. Dan yang terakhir ada unsur-unsur ilmu politik. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu definisi politik menurut beberapa ahli. Di sini saya akan menjelaskan 3 para ahli. Yang pertama itu Aristoteles. Beliau mengatakan politik itu adalah sebuah usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang berpolitik secara alami untuk mencapai kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua dari Andrew Haywood, politik itu sebuah aktivitas di mana berbagai kelompok terlibat dalam perjuangan untuk merebutkan sumber daya, kekuasaan, dan status untuk mendapatkan otoritas dalam pembuatan kekuasaan. Kemudian masuk ke poin kedua, definisi politik dari berbagai perspektif atau pandangan. Yang pertama ada pandangan klasik. Negara itu sebagai fokus kajian. Menurut Aristoteles, politik itu seni dan ilmu untuk mencapai kebaikan bersama. Aristoteles memandang politik sebagai aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bersama di dalam negara demi kesejahteraan warga negara. Kemudian yang kedua ada kelembagaan. Itu tuh berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan menurut Max Weber, politik itu sebuah persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antara negara maupun antar kelompok dalam suatu negara. Kemudian yang ketiga, perspektif kekuasaan. Dalam perspektif kekuasaan ini, politik itu sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam bermasyarakat. Dalam perspektif fungsionalisme, politik itu dipahami sebagai salah satu elemen dalam struktur sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan masyarakat. Kemudian fungsionalisme menekankan bagaimana institusi politik itu berperan dalam memelihara keteraturan sosial, menjaga harmoni, dan mengatasi konflik. Kemudian perspektif konflik itu memandang bahwa politik itu adalah yang di dalam politik itu terdapat perbedaan pendapat, perdebatan, bahkan persaingan, dan juga pertentangan dalam perebutan dan upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Selanjutnya poin ketiga, yaitu unsur-unsur politik. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur politik yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada unsur negara. Dalam unsur negara itu suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua, unsur kekuasaan. Itu kemampuan seorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku sesuai dengan keinginannya. Kekuasaannya terbagi menjadi 3 poin. Yang poin pertama tentang pengambilan keputusan. Setiap proses pembentukan kebijakan atau kebijakan umum atau kebijakan pemerintah, ya itu tuh hasil dari suatu proses pengambilan keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Yang kemudian yang kedua, kebijakan umum. Itu tuh suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dengan cara itu menentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan. Dan yang terakhir, yang ketiga,
ada pembagian atau alokasi yang merupakan pembagian penjarahan nilai-nilai dalam bermasyarakat. Kemudian saya masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan dan perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Ilmu politik itu memiliki perbedaan dengan ilmu lainnya, seperti ilmu negara, ilmu sosiologi, dan ilmu pemerintahan. Itu juga dalam ruang lingkup metode dan sifat. Yang pertama, saya akan menjelaskan ilmu negara. Ilmu negara itu mempelajari negara secara umum, asal-usul, unsur-unsur, timbul dan banyaknya, tujuannya, dan jenis-jenis atau bentuk negara secara umum. Sementara itu, ilmu politik membahas sistem pemerintahan dan kekuasaan serta menganalisis kegiatan politik, pemikiran politik, perilaku politik, dan konstitusi yang serta undang-undangnya terkait. Metode yang digunakan ilmu negara itu yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis. Dalam sifat ilmu negara dan ilmu politik juga berbeda. Ilmu negara bersifat teoritis dan sangat mementingkan segi normatif, sedangkan ilmu politik itu bersifat ilmu pengetahuan praktis. Kemudian di sini akan menjelaskan lagi perbedaan ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Mengapa sih ilmu sosiologi itu dan ilmu politik ada perbedaan? Karena ilmu politik itu berfokus pada kekuasaan, yaitu upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan. Ilmu politik itu sebuah ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan nyata, sedangkan ilmu sosiologis itu berfokus pada para masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu dalam konteks sosial. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Karena ilmu pemerintahan itu lebih fokus pada sektor pemerintahan, ilmu pemerintahan juga mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, dan ilmu pemerintahan mengkaji berbagai permasalahan organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi maupun badan publik. Ilmu pemerintahan ini berdiri setelah ada lebih dahulu sebelum negara itu diciptakan. Sedangkan ilmu politik lebih fokus pada politik. Ilmu politik itu mempelajari sistem politik dan masyarakat. Kemudian ilmu politik itu membahas sistem pemerintahan dan kekuasaan serta menganalisis kegiatan politik, pemikiran politik, perilaku politik, dan konstitusi serta undang-undang terkait. Kemudian yang keempat, perbedaan ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Perbedaan ilmu ekonomi dengan ilmu politik ini sangatlah berbeda, karena ilmu politik ini mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti seperti proses yang terjadi dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Ilmu politik menggunakan pendekatan kuantitatif seperti wawancara dan analisis dokumen, dan kuantitatif seperti survei dan analisis statistik untuk memahami fenomena politik. Sedangkan ekonomi mempelajari prinsip-prinsip yang diadopsi oleh ilmu politik untuk mengambil kebijakan dalam sistem politik dengan tujuan kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Ilmu ekonomi sering menggunakan model matematis dan statistik untuk menganalisis data ekonomi. Kemudian menerapkan teori ekonomi untuk memahami mekanisme pasar dan perilaku konsumen. Kemudian perbedaan ilmu hukum dengan ilmu politik. Ilmu politik itu mempelajari kekuasaan dalam aspek perilaku. Ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan praktis yang membahas bagaimana keadaan dalam kenyataan, sedangkan ilmu hukum itu mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Fokus pada konsep keadilan dan hak dan kewajiban individu serta proses peradilan. Ilmu hukum memiliki sifat dogmatis. Tidak hanya memiliki perbedaan saja, ilmu politik juga memiliki hubungan dengan ilmu lainnya, karena ilmu politik adalah salah satu cabang ilmu sosial. Dengan berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yaitu sosiologis, antropologi, sejarah, dan lain-lain. Maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu sosial yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok. Beberapa hubungan utama antara ilmu politik dengan ilmu lainnya.
Yang pertama ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini prinsipnya tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Kemudian yang kedua ada ilmu sejarah. Ilmu politik dan ilmu sejarah ini terkait karena sejarah memberi landasan untuk memahami perkembangan politik. Sementara itu politik menganalisis struktur dan dinamika sistem politik dalam konteks sejarah. Kemudian yang ketiga ada sosiologis. Karena ilmu sosiologis ini mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial masyarakat. Latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial masyarakat ini nantinya akan mempengaruhi keputusan dalam ilmu politik. Kemudian yang keempat ada antropologi. Ini berkaitan dengan tingkah laku dan kebudayaan, yaitu melalui antropologi politik. Kemudian yang kelima ada hukum. Ilmu politik dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan, sehingga ilmu politik dan ilmu hukum itu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan negara karena politik harus berpedoman dan berproses politik. Hukum juga dipengaruhi oleh proses politik dan hukum merupakan seperti nyata yang melihat berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa itu demi kebaikan masyarakat dan negaranya. Kemudian yang keenam ada psikologi. Ilmu politik dan psikologi sangat erat. Kenapa? Karena psikologi digunakan sebagai salah satu sumber ilmu politik. Dan ilmu politik juga menggunakan teknik-teknik psikologi seperti psikologi sebagai sumber ilmu politik. Ilmu politik menggunakan teknik psikologi, hubungan dua arah, psikologi sosial dan psikologi politik. Kemudian yang ketujuh ada hubungan internasional. Ilmu politik dan hubungan internasional sama-sama mempelajari politik dan kekuasaan dalam berbagai konteks dan menyediakan konsep untuk menjelaskan, mengkritik, dan membenarkan dunia modern. Kemudian yang kedelapan ada geografi. Ilmu politik dengan ilmu geografi memiliki hubungan yang erat. Beberapa cabang ilmu geografi politik yaitu geografi politik merupakan cabang dari geografi manusia yang mempelajari hubungan antara politik dan ruang daratan. Kemudian geografi politik dapat memberikan pencerahan kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Kemudian yang ketiga ada geografi politik mempelajari wilayah politik seperti wilayah yang diatur dan diorganisasi secara politik. Kemudian yang keempat ada geografi politik yang mempelajari konsekuensi geografi dari keputusan politik. Kemudian yang kesembilan ada filsafat. Itu memiliki hubungan erat dengan ilmu politik karena mengapa? Karena bagian dari filsafat membahas kehidupan politik. Filsafat politik membahas sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Kemudian yang ke-10 ada ilmu pemerintahan, sama seperti prodi saya, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan ini memiliki hubungan yang saling terkait dengan ilmu politik. Mengapa? Karena ilmu pemerintahan tidak lepas dari unsur-unsur politik dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu pemerintahan. Yang pertama, ilmu politik mempelajari masyarakat dan sistem politik secara lebih luas. Maksud lebih luas itu ilmu politik itu lebih luas mempelajari dari ilmu pemerintahan. Sedangkan ilmu pemerintahan mempelajari komponen politik dalam sistem politik. Kemudian ilmu pemerintahan ini menjalankan keputusan politik yang tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi. Kemudian program studi ilmu pemerintahan yang saya ambil sekarang itu memberikan pengetahuan, pemahaman, dan analisis mengenai fenomena politik dan pemerintahan. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan materi ketiga dengan judul teori politik. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan definisi dari teori politik? Di sini saya akan menjelaskan.
Teori politik itu adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ide-ide dan yang mendasari pembentukan dan fungsi pemerintahan, kekuasaan, serta hubungan antara individu dengan negara. Teori politik itu berusaha memahami dan mengevaluasi bagaimana sistem politik seharusnya bekerja, bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan seperti diimplementasikan dalam kebijakan publik, seperti dilaksanakan seperti itu. Serta bagaimana hubungan kekuasaan dapat diatur untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Teori politik ini membantu dalam memahami, menganalisis, dan memberikan kritik terhadap struktur dan praktik politik yang ada, serta bagaimana kebijakan dan sistem politik dapat dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian teori politik berusaha untuk mendapatkan seperti itu pemikiran ideal tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dengan kompleks dari sistem politik yang ada, termasuk di dalamnya institusi pemerintahan, partai politik, hukum, dan gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam teori politik serta penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada teori politik klasik. Teori politik klasik ini berasal dari pemikiran para filsafat di zaman kuno hingga abad pertengahan. Fokus utama dari teori ini adalah pada pertanyaan tentang keadilan kekuasaan dan pemerintahan yang ideal. Plato menekankan pentingnya filosofi dalam pemerintahan dan menggambarkan negara ideal dalam karya Republik. Kemudian Aristoteles mempelajari berbagai macam bentuk pemerintahan seperti pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi, dan menilai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kemudian yang kedua ada teori sosial kontrak. Teori ini berpendapat bahwa pemerintahan sah didasarkan pada kesepakatan atau kontrak antara pemerintahan dan rakyat. Berarti teori sosial kontrak ini berdasarkan dengan keinginan masyarakatnya. Menurut Thomas Hobbes, dalam Leviathan, ia berargumen bahwa tanpa pemerintahan yang kuat, kehidupan manusia akan penuh dengan konflik. Benar sekali. Kemudian, menurut John Locke, menunjukkan bahwa pemerintahan harus melindungi hak-hak alami individu seperti apa kehidupan, kebebasan, dan properti. Dan ketika masyarakat tidak berhak untuk memberontaknya, ya seperti ini terjadi. Kemudian yang ketiga menurut Jean-Jacques Rousseau menekankan konsep kehendak umum dan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Kemudian yang ketiga ada teori liberal. Ini menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang terbatas. Ia menyoroti pentingnya demokrasi dan pasar bebas. Kemudian menurut John Stuart Mill mengembangkan konsep liberalisme sosial, menganggap bahwa kebebasan individu harus dihormati selama tidak merugikan orang. Kemudian yang keempat, teori konservatisme. Teori ini menekankan nilai-nilai tradisional dan kestabilan sosial. Kemudian konservatif skeptis terhadap perubahan cepat atau lebih menyukai evolusi sosial daripada revolusi. Kemudian, Edwin Burke menganggap bahwa masyarakat harus didasarkan pada tradisi dan institusi yang sudah ada dengan perubahan yang hati-hati dan bertahap. Kemudian ada teori Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka berfokus pada analisis kelas, perjuangan kelas, dan hubungan antara ekonomi dan politik. Kemudian menurut Karl Marx, sejarah itu sebuah sejarah yang memperjuangkan kelas, di mana kelas yang berkuasa itu seperti borjuis yang menindas kelas pekerja seperti proletariat. Karl Marx mengusulkan bahwa perubahan sosial terjadi melalui revolusi proletariat. Kemudian ada teori feminisme. Teori ini menganalisis bagaimana gender mempengaruhi struktur kekuasaan dan politik. Feminisme berjuang untuk kesetaraan gender dan menantang patriarki.
Kemudian ada feminisme liberal. Feminisme liberal itu mengedepankan kesetaraan dalam hukum dan akses ke sumber daya. Kemudian ada feminisme radikal. Feminisme radikal ini menyatakan bahwa patriarki itu merupakan sumber utama penindasan dan perlu adanya perubahan struktural yang mendalam. Kemudian ada teori postmodernisme. Teori ini menolak narasi besar dan dari ideologi tunggal serta menekankan keragaman pengalaman dan identitas. Postmodernisme ini memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang terdistribusi dalam berbagai lapisan sosial. Menurut Michel Foucault, ia menganalisis hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan serta bagaimana institusi menciptakan dan mengatur pengetahuan. Kemudian ada teori realisme. Teori ini berfokus pada kekuasaan, kepentingan nasional, dan sifat dasar manusia yang egois. Realisme ini sering dikaitkan dengan kajian hukum internasional. Menurut Hans Morgenthau, ia mengemukakan bahwa politik internasional ini didasarkan pada kepentingan kekuasaan, di mana negara bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri, seperti di Indonesia saat ini. Kemudian ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini merupakan teori yang berargumen bahwa realitas politik dibentuk oleh ide, identitas, dan norma-norma sosial. Konstruktivisme ini menekankan peran konstruksi sosial dalam membentuk kebijakan dan hubungan internasional. Menurut Alexander Wen, ia mengatakan bahwa anarki dalam hubungan internasional bukanlah kondisi tetap, melainkan kondisi yang dibentuk oleh interaksi sosial antara aktor-aktor. Kemudian ada teori sistem politik. Teori sistem politik ini mempelajari bagaimana berbagai elemen dalam sistem politik seperti institusi, proses, dan aktor. Mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dan menurut David Aston, ia menerapkan pendekatan sistem untuk memahami bagaimana input atau dukungan publik atau opini dan lain-lain dan output kebijakan publik berfungsi dalam suatu sistem politik. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik ini merujuk pada metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Pendekatan ini mencakup kerangka, teoritis, metodologi, perspektif yang membantu peneliti dalam menjelaskan dinamika kekuasaan, kebijakan, perilaku politik, dan interaksi sosial. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan macam-macam pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena politik melalui melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengeksplorasi makna atau konteks dan pengalaman individu dalam proses politik. Kemudian yang kedua ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, dan rumus dan kepastian data numerik dalam penelitian. Dalam materi ini dapat digunakan untuk memahami kuantitatif fenomena yang diamati serta melihat pola hubungan interaksi atau kualitasnya dalam memberikan kesimpulan dan wawancara tentang pernyataan politik utama. Kemudian yang ketiga ada pendekatan historis. Dalam pendekatan historis ini menggunakan metode penelitian yang menelaah atau meneliti perkembangan dan landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan dari waktu ke waktu. Pendekatan historis juga dapat diartikan sebagai pemahaman atau penelaahan
dari sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami akar masalah dan perubahan sosial yang terjadi. Kemudian yang keempat ada pendekatan institusional. Pendekatan ini bersifat formal, terdapat prosedur-prosedur tertentu dalam proses dan praktiknya. Pendekatan ini bersifat statis dan deskriptif, banyak memiliki ulasan sejarah atau pengalaman di masa lalu. Pendekatan institusional ini juga menganalisis struktur institusi dalam membentuk perilaku politik dan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini memiliki teori politik yang berkaitan dengan bagaimana dunia seharusnya dan berfokus pada eksplorasi nilai-nilai dan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Kemudian pendekatan normatif ini fokus pada nilai-nilai, prinsip moral, dan etika dalam politik. Pendekatan ini sering mempertanyakan apa yang seharusnya terjadi dalam politik, bukan hanya apa yang terjadi. Kemudian yang keenam ada pendekatan sistem. Melihat politik sebagai bagian dari sistem yang lebih besar saat ini, termasuk interaksi antar berbagai subsistem seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks yang lebih luas dan dalam memahami fenomena politik. Kemudian misalnya seperti pengadilan dapat dilihat sebagai suatu sistem seperti halnya badan legislatif. Kemudian sistem-sistem ini yang berbeda yang ini saling bekerja sama sehingga memungkinkan politik dalam masyarakat menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan feminisme. Ini menganalisis politik dari perspektif gender, mempertimbangkan bagaimana isu gender mempengaruhi struktur kekuasaan dan kebijakan. Definisi feminisme mencakup gerakan-gerakan yang bersifat politis, ideologis, dan sosial yang bertujuan untuk menetapkan dan menegakkan kesetaraan antara jenis kelamin atas semua dasar kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedelapan yang terakhir ada pendekatan kristis. Pendekatan kristis ini menggunakan teori untuk mengeksplorasi hubungan antara kekuasaan, ideologi, dan dominasi. Pendekatan untuk menganalisis politik yang menantang asumsi ini dapat perspektif tradisional. Tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Kemudian para ahli teori ini percaya bahwa tatanan sosial yang ada penuh dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Sekian dari penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ilsa Fatika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.